Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wanda Restu Amida. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang konflik kekerasan internal dan ekonomi politik di Asia Pasifik bagian 2, Indonesia, wilayah Aceh. Ada apa sih dengan Aceh? Yuk simak video berikut ini. Konflik di Aceh merupakan salah satu periode penting dalam sejarah kekerasan internal dan ekonomi politik di Indonesia. Kawasan Aceh memiliki sejarah panjang tentang perlawanan terhadap kekuasaan asing, mulai dari kolonialisme Belanda hingga pemerintah pusat Indonesia. Konflik ini melibatkan berbagai faktor seperti ketidakpuasan ekonomi, sosial, politik, dan identitas keagamaan. Berikut adalah garis besar sejarah konflik kekerasan internal dan ekonomi politik di Aceh. Latar belakang konflik di Aceh. 1. Kesultanan Aceh. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Aceh merupakan kesultanan yang berpengaruh di Asia Tenggara, terutama pada abad ke-16 dan 17. Kesultanan ini menduduki wilayah yang strategis di Selat Malaka, menjadikannya pusat perdagangan dan kekuatan politik yang penting. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, Aceh terkenal dengan perjuangannya yang gigih melawan kolonialisme Belanda. Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 merupakan salah satu konflik terpanjang yang dihadapi oleh Belanda di Nusantara. Meskipun pada akhirnya Kesultanan Aceh kalah, namun semangat perlawanan terhadap penjajahan tetap tertanam dalam jiwa masyarakat Aceh. Ketegangan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Aceh bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat mulai memburuk karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Pada awal kemerdekaan, Aceh dijanjikan status provinsi yang otonom, tapi kemudian disatukan ke Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950-an. Peristiwa ini memicu kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Aceh. Pemberontakan Darul Islam pada tahun 1953, Daud Bererweh memimpin pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh, yang menuntut penetapan syariat Islam dan kemandirian politik yang lebih besar bagi Aceh. Pemberontakan ini berlangsung hingga tahun 1962 dan berakhir dengan pemerintah pusat menawarkan otonomi terbatas dan penerapan hukum syariat Islam di Aceh. Selanjutnya ada pembentukan Gerakan Aceh Merdeka. Kekecewaan ekonomi dan politik. Pada tahun 1970-an, Aceh merupakan salah satu wilayah yang menghasilkan gas alam terbesar di Indonesia, terutama melalui proyek-proyek di Lok Semawe. Namun, meskipun Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah, masyarakat Aceh merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan tersebut. Pendapatan dari gas alam lebih banyak disalurkan ke pemerintah pusat, sementara masyarakat Aceh hidup dalam kondisi yang tertinggal secara ekonomi. Pembentukan GAM 1976. Pada tahun 1976, Hasan Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. GAM menuduh pemerintah pusat Indonesia mengeksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat lokal. Mereka mengklaim pemisahan Aceh dari Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan dengan cara bersenjata. Selanjutnya, konflik militer dan pelanggaran hak asasi manusia. Daerah operasi militer pada tahun 1980-an sampai 1990-an, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menerapkan kebijakan daerah operasi militer di Aceh. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghancurkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka melalui tindakan militer yang intensif. Selama masa daerah operasi militer 1989 sampai 1998 terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual terhadap warga sipil, bahkan pembunuhan. Rezim militer yang otoriter memperburuk ketegangan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat. Reformasi dan pencabutan daerah operasi militer. Setelah runtuhnya masa jabatan Soeharto pada tahun 1998, era reformasi dimulai di Indonesia. Salah satu langkah awal adalah pencabutan status daerah operasi militer di Aceh oleh
Presiden B.J. Habibie. Hal ini memberikan harapan untuk solusi damai. Namun, konflik antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia tetap berlanjut hingga awal tahun 2000-an. Eksploitasi sumber daya alam Aceh, terutama gas alam, merupakan salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Aceh adalah salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam, tapi sebagian besar pendapatan dari sumber daya alam ini diambil oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pikiran bahwa Aceh dieksploitasi tanpa diberikan kompensasi yang memadai. Marginalisasi ekonomi. Selain ketimpangan dalam pembagian hasil sumber daya alam, masyarakat Aceh juga merasa disingkirkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Infrastruktur yang buruk, tingginya angka kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang memperdalam ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Ada juga kesepakatan damai Helsinki tahun 2005. Pada tahun 2004, Aceh dilanda bencana besar tsunami yang menewaskan lebih dari 200.000 orang. Bencana ini mengubah dinamika konflik di Aceh, karena dua belah pihak, baik gerakan Aceh Merdeka maupun pemerintah pusat, menyadari perlunya solusi damai untuk mengatasi dampak bencana. Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005, perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, yang mengakhiri konflik bersenjata antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Perjanjian ini memberikan Aceh status otonomi khusus yang memberikan Aceh hak untuk menerapkan hukum syariat Islam, kontrol yang lebih besar atas pendapatan dari sumber daya alam, serta partisipasi politik yang lebih besar dalam pemerintahan lokal. Integrasi gerakan Aceh Merdeka. Sebagai bagian dari perjanjian damai, anggota gerakan Aceh Merdeka disatukan kembali ke dalam masyarakat sipil dan militer, serta mendapatkan izin untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Perdamaian ini mengakhiri lebih dari 3 dekade konflik bersenjata di Aceh dan membuka jalan bagi pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang dan tsunami. Selanjutnya ada dinamika pasca perdamaian, pembangunan dan pemulihan. Setelah perjanjian damai, pemerintah Indonesia dan komunitas internasional fokus pada pembangunan kembali kawasan Aceh, baik secara sosial maupun ekonomi. Bantuan besar-besaran dari penyalur internasional mengalir ke Aceh untuk membangun kembali infrastruktur, rumah, dan fasilitas publik yang hancur akibat konflik dan tsunami. Meskipun perdamaian sudah tercapai, Aceh masih menghadapi tantangan dalam hal penerapan otonomi khusus dan pembagian kekayaan sumber daya alam, korupsi, persaingan politik, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata tetap menjadi masalah. Namun, Aceh tetap berada dalam jalur yang lebih stabil secara politik dibandingkan saat konflik berlangsung.